Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan sehingga kita dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang sangat mulia dan penuh dengan ampunan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Apabila hal ini dilakukan, maka puasa kita akan tetap sah. Akan tetapi pahala puasa kita juga bisa jadi akan berkurang, bahkan bisa jadi akan hilang. Hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ghibah. Ghibah menurut kitab Taisirul Kholaq yaitu biasa disebut dengan menggunjing, menggosip, mengerumpi, atau ngerasani. Ghibah yaitu menuturkan atau menceritakan saudaramu dengan apapun yang dibencinya walaupun itu di depannya. Contohnya seperti si fulan itu fasik, si fulan itu fakir, si fulan itu berpakaian pendek, dan kamu menginginkan itu semua untuk menceritakan keburukan atau kejelekan orang tersebut. Yang kedua yaitu namimah atau yang biasa disebut dengan adu domba. Namimah adalah memindahkan perkataan orang-orang seperti perbuatan atau keadaan pada orang lain dengan bertujuan pada arah untuk merusak. Hal-hal yang dapat mendorong seseorang pada sifat namimah yaitu ada kalanya orang tersebut menginginkan keburukan pada orang yang dibicarakan, berpura-pura baik pada orang yang diajak berbicara, menyingkirkan perkataan atau memasukkan perkataan yang dilebih-lebihkan. Perkataan yang dapat mencegah seorang insan pada sifat namimah yaitu adalah ilmunya. Karena sesungguhnya ilmu tersebut akan mencegah dari sifat keburukan seperti terputusnya tali persaudaraan, menguatkan api permusuhan, dan memperoleh siksaan. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga tukang adu domba. Yang ketiga yaitu berdusta. Berdusta adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan pernyataannya, yaitu baik perkataan yang dilebih-lebihkan, perkataan yang dikurang-kurangin, yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dengan cara menutupi suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pendusta adalah orang yang tidak berfirman kepada ayat-ayatnya. Yang keempat yaitu memandang sesuatu yang haram. Memandang sesuatu yang haram itu tentu saja hukumnya haram. Daripada kita memandang sesuatu yang haram, lebih baik kita menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Karena itu termasuk sifat yang mulia. Rasulullah SAW menjamin masuk surga bagi salah satu orang yang memiliki sifat-sifat menjaga pandangan. Menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT itu emang sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang, zaman yang sangat modern. Dan hal-hal yang diharamkan dipandang oleh Allah SWT hampir ada pada di setiap tempat. Contohnya di pasar, di rumah sakit,
di pesawat, di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat ibadah pun juga ada. Yang kelima yaitu sumpah palsu atau yang biasa disebut dengan sumpah gamus atau berbohong. Sumpah palsu adalah sumpah yang diucapkan untuk menghina atau mengkhianati orang lain. Apabila sumpah palsu ini dilakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Bahkan tidak bisa ditebus dengan denda atau kafarat. Seseorang yang melakukan sumpah palsu, maka si pelaku wajib melakukan taubat nasuha. Yang keenam yaitu perilaku atau perbuatan buruk. Kita sebagai seorang muslim maka diwajibkan untuk menjaga perbuatan atau perkataan. Sebab karena lisan ini dapat menyebabkan pada perbuatan yang dianggap dosa. Apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang hampir setiap waktunya menggunakan lisan untuk berkomunikasi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu segala macam kemaksiatan, yaitu sesuatu sifat dari perkataan yang wajib dihindari. Alasan maksiat adalah perbuatan yang wajib dihindari tidak hanya karena melanggar perintah atau larangan agama saja. Namun, maksiat juga lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Itu tadi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga diri kita dari hal-hal tersebut supaya puasa kita tetap sah dan kita juga mendapatkan pahala puasa yang utuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.